saya akan menjelaskan mengenai pengertian tes tertulis. Menurut Indra Kusuma, tahun 1993 halaman 21 mengatakan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Nah, selanjutnya, pengertian tes tulis sendiri adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis. Nah, dalam penulisan tes tertulis ini merupakan kegiatan yang paling penting dalam menyusun bahan ujian. Nah, setiap butir soal yang ditulis itu harus berdasarkan rumusan indikator yang sudah disusun dalam kisi-kisi. Nah, sedangkan penilaian tertulis sendiri adalah penilaian yang dilakukan seorang tenaga pendidik untuk mengetahui bagaimana respon atau jawaban siswa dalam bahasa tulisannya sendiri. Jadi, anak itu dituntut untuk menuliskan argumentasinya secara tertulis. Yang selanjutnya ada bentuk dari tes tertulis, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif, tes ini dikenal dengan istilah tes jawaban pendek, tes ya tidak, dan tes model baru. Tes objektif dibagi lagi menjadi 4, yaitu tes pilihan ganda, tes benar salah, tes menjodohkan atau mencocokkan, dan tes uraian singkat atau melengkapi. Tes pilihan ganda digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami. Tes benar salah, soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan. Tes menjodohkan, mencari dan menempatkan jawaban-jawaban. Tes uraian singkat merupakan jawaban-jawaban yang singkat. Yang kedua, tes subjektif. Tes subjektif merupakan tes yang jawabannya berupa uraian dan penyekorannya dilakukan dengan pertimbangan benar salahnya uraian. Soal uraian subjektif dibagi menjadi 3, yaitu uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian terstruktur. Uraian bebas yaitu kemungkinan jawabannya beraneka ragam. Uraian terbatas yaitu pertanyaannya diarahkan kepada hal-hal tertentu. Yang ketiga, uraian terstruktur yaitu dalam soal-soalnya berkaitan satu dengan soal yang lainnya. Selanjutnya ada dasar-dasar penyusunan penilaian tertulis. Yang pertama, dapat mengukur apa yang dipelajari dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan. Kemudian, mewakili bahan yang telah dipelajari disesuaikan dengan aspek-aspek tingkat belajar dengan aspek-aspek tingkat belajar yang diterapkan. Selanjutnya, dapat disusun sesuai dengan tujuan penggunaan tes itu sendiri. Kemudian hendaknya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Selanjutnya ada mempertimbangkan proporsi tingkat kesulitan dan kesesuaian dengan taraf kemampuan siswa. Kemudian ada soal harus jelas dan sesuai dengan persoalan yang disajikan. Kemudian disusun dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah penulisan soal dan menggunakan bahasa yang benar. Yang terakhir ada cara penskoran, yaitu skor diberikan kepada peserta didik tergantung dari ketepatan dan ketangkapan jawaban yang diberikan. Semakin lengkap dan tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor. Terima kasih. Fungsi dari tes tertulis. Nah, yang pertama itu ada tes formatif di kelas. Tes formatif itu adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru guna memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, tujuan tes ini yaitu sebagai dasar untuk memperbaiki produktivitas belajar mengajar. Nah, fungsi dari tes formatif untuk mengetahui sampai di mana pencapaian hasil belajar murid dalam penguasaan bahan atau materi pelajaran yang telah diberikan sesuai dengan tujuan instruksional
khusus yang telah dirumuskan di dalam suatu pelajaran. Yang kedua, tes sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pengajaran tertentu. Nah, tujuan tes ini yaitu untuk menentukan hasil yang dicapai peserta didik dalam program tertentu dalam wujud status keberhasilan peserta didik pada setiap akhir program pendidikan dan pengajaran. Mengukur keberhasilan belajar peserta didik secara menyeluruh. Nah, kemudian fungsi dari tes sumatif ini yaitu untuk menilai hasil prestasi siswa sampai di mana penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan selama jangka waktu tertentu. Perkenalkan, nama saya Ernawati Nuraini, NPM 175060024. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan penilaian tes tertulis. Adapun langkah-langkahnya yaitu diantaranya yang pertama, penentuan tujuan tes. Dalam menyusun tes tertulis, pendidik harus menetapkan tujuan tes terlebih dahulu. Selain tujuan tes adalah untuk mengetahui penguasaan materi pelajaran peserta didik, tetapi ada beberapa tujuan lainnya, seperti yang pertama, tes kesulitan belajar atau diagnostik tes. Tes ini digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Kemudian yang kedua ada tes penempatan atau placement test. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan awal sebelum program awal dilakukan atau biasa disebut dengan pre-test. Kemudian yang ketiga ada tes formatif. Tes ini digunakan sebagai alat untuk memperbaiki program pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang keempat ada tes sumatif. Tes ini digunakan sebagai persyaratan masuk program atau unit tertentu seperti kenaikan kelas. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan penilaian tes tertulis yang kedua yaitu penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Dengan adanya kisi-kisi dapat dihasilkan soal yang sama dari segi kedalaman dan cakupan materi. Adapun terdapat syarat-syarat kisi-kisi yang baik, yaitu diantaranya memiliki isi kurikulum atau kompetensi. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, dapat dibuat soalnya sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penulisan soal. Dalam penulisan soal tes prestasi belajar, misalnya ulangan harian, tes formatif, sumatif, dan ujian sekolah, penulis soal perlu memiliki pengetahuan tentang proses penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator soal. Indikator soal dibuat untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar yang dituntut dalam kurikulum. Selanjutnya yang keempat yaitu telaah dan revisi soal. Penelaahan soal merupakan pengujian mutu butir soal secara kuantitatif yang bertujuan untuk memastikan setiap butir soal telah memenuhi kaidah dari sisi materi, konstruksi, dan bahasa. Penelaahan soal dilakukan oleh ahli materi dan ahli konstruksi. Dari hasil telaah, soal-soal tersebut dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu soal diterima jika sesuai dengan kaidah penulisan soal, yang kedua soal direvisi jika hanya memenuhi sebagian kaidah penulisan soal, dan yang ketiga ada soal ditolak jika tidak sesuai dengan indikator. Di sini saya akan menjelaskan yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan tes tertulis. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari tes tertulis. Adapun kelebihan dari tes tertulis yaitu diantaranya sebagai berikut. Poin A, dapat mengukur kemampuan sejumlah siswa dalam tempat yang terpisah dan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya kelas 1 ada 3 kelas 1A, kelas 1B, dan kelas 1C.
Nah, meskipun ruangannya berbeda, akan tetapi tes tertulis bisa dilakukan secara bersamaan meskipun ruangannya berbeda. Poin B, dalam tes tertulis, peserta didik relatif memiliki kebebasan untuk menjawab soal, sehingga secara psikologi peserta didik lebih bebas dan terkait. Poin C, pada tes tertulis dikarenakan soalnya sama, maka objektivitas hasil penilaian lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada tes lisan dan tes tindakan. Karena tes tertulis itu dapat dipertanggungjawabkan karena ada suatu catatan yang menjadi bukti, yang menjadi data. Sedangkan tes lisan hanya ungkapan dari mulut saja, tidak ada data yang tersimpan. Selanjutnya, sedangkan kekurangan dari tes tertulis diantaranya sebagai berikut. Poin A, belum tentu cocok mengukur psikomotorik dan mengukur ranah afektif pada tingkat karakteristik. Karena psikomotorik itu keterampilan itu lebih baik tidak ada di tes tertulis tetapi praktek langsung. Poin B, hasil dari tes tertulis sedikit diragukan karena peserta didik dapat melakukan kecurangan dalam mengerjakannya. Nah, selalu pernah kita dapati anak itu suka mencontek dengan teman sebelahnya. Jadi jawabannya tidak dari pemikirannya sendiri. Poin C, apabila tidak menggunakan bahasa yang tegas dan lugas dapat mengandung pengertian ganda sehingga berakibat data yang masuk salah. Mungkin maksudnya jika pertanyaannya itu tidak tegas dan tidak fokus pada pertanyaan yang ditanyakan, maka jawabannya juga bakal tidak sinkron dengan pertanyaannya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.